Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rohmah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian tasawuf dan pengertian akhlak tasawuf. Oke, untuk poin yang pertama yakni mengenai pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufisme. Oleh para orientalis barat disebut dengan sufis. Kata sufisme dalam literatur barat khusus dipakai untuk mistis Islam. Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa, ya tasawwafu, tasawufan. Ulama berbeda pendapat dari mana asal-usulnya. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian tasawuf. Yang pertama itu dari Ma'ruf al-Karki. Tasawuf menekankan hal-hal yang hakiki dan mengabaikan segala apa yang ada pada makhluk. Barang siapa yang belum bersungguh-sungguh dengan kefakiran, belum bersungguh-sungguh juga dalam bertasawuf. Sedangkan yang kedua, menurut Abu Hamzah, tanda sufi yang benar ialah merendahkan diri dari hal-hal yang duniawi, merendahkan diri dari bermegah-megahan, dan menyembunyikan diri setelah terkenal. Sementara itu, tanda sufi yang palsu adalah dia yang kaya setelah ia berpikir bermegah-megahan, setelah tak merendahkan diri, dan tersohor setelah ia tersembunyi. Menurut pendapat yang ketiga yakni Al-Junaidi, tasawuf itu membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, berjuang meninggalkan pengaruh insting, memadamkan kelemahan, dan menjauhi seruan setan dan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting, dan lebih kekal menaburkan nasihat kepada semua manusia, memegang teguh janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal hakikat serta mengikuti semua pedoman-pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal syariat. Selanjutnya yakni menurut Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa Al-Fathani, para sufi memakai pakaian yang terbuat dari bulu karena mereka tidak mau menyerupai orang-orang yang selalu bermegah-megahan dengan pakaian yang serba indah. Mereka merasa cukup dengan pakaian yang ada dan sekedar menutup aurat. Nah, teman-teman, akhlak dan tasawuf mengacu pada perilaku moral dan etika yang menjadi inti dari perkembangan spiritual. Dalam tasawuf sendiri, akhlak menekankan pada pemurnian hati serta jiwa untuk mengembangkan sifat-sifat mulia seperti kerendahan hati, ketulusan, kasih sayang, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, berikut adalah penjelasan lebih dalam tentang kedua konsep ini. Yang pertama itu akhlak atau perilaku moral. Akhlak berasal dari kata Arab yakni khuluq yang berarti berkarakter dan berkaitan dengan perilaku, sikap, serta watak yang baik. Akhlak sangat berakar pada ajaran Islam, terutama Al-Quran dan hadis, dan menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan dalam tasawuf, akhlak merujuk pada pengalaman sifat-sifat seperti kesabaran, syukur, tawakal, rendah hati, dan pengendalian diri, serta menghindari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, keserakahan, dan iri hati. Tasawuf atau sufisme adalah aspek spiritual atau mistik dalam hal Islam yang fokus pada pemurnian batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk mencapai pengalaman pribadi yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering melalui praktik asketis, meditasi, dan refleksi batin. Jalan tasawuf melibatkan penekanan nafsu atau ego dan transformasi keadaan batin seseorang agar selaras dengan sifat-sifat ilahi. Nah, tadi untuk pengertian akhlak tasawuf sendiri, pasti teman-teman juga bertanya, hubungan antar akhlak dan tasawuf dalam tasawuf itu sendiri itu apa? Akhlak merupakan manifestasi praktis dari perkembangan spiritual seseorang. Peningkatan karakter moral atau akhlak dianggap penting untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan atau kesempurnaan dalam beribadah adalah tujuan utama dalam akhlak dan tasawuf, di mana seseorang berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia melihatnya, yang memperdalam spiritualis dan menjalani kehidupan yang etis. Jalan sufi sering melibatkan bimbingan dari seorang guru spiritual, syekh atau mursid, yang membantu murid dalam proses tazkiyah
atau pemberian jiwa, dan pengembangan akhlak yang luhur. Secara singkatnya, akhlak dalam tasawuf adalah tentang mengamalkan sifat-sifat mulia yang membawa pada peningkatan spiritual yang pada gilirannya memperdalam hubungan seseorang dengan Sang Pencipta dan mendorong kehidupan dengan integritas moral. Seperti itu teman-teman. Dilanjut oleh pemateri kedua kita dan pemateri terakhir kita. Selanjutnya yaitu sumber ajaran akhlak tasawuf. Sumber ajaran akhlak tasawuf yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama akhlak tasawuf karena Al-Quran adalah kalam Allah yang di dalamnya terdapat seruan-seruan yang mendorong kita agar bisa lebih dekat kepada Allah. Di antara seruan atau perintah yang berkaitan dengan akhlak tasawuf adalah zuhud, yaitu sikap tidak tergantung dan tidak terikat dengan dunia dan segala isinya, melainkan hanya mengharapkan ridha Allah. Contoh ayat yang menyuruh zuhud adalah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Selanjutnya yaitu ibadah, yaitu segala bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat. Contoh ayat yang menyuruh ibadah adalah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 3. Terus yang selanjutnya itu mengenai taubat. Taubat yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa-dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Contoh ayat yang menyuruh taubat adalah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yaitulah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan atau sumber bagi akhlak tasawuf. Selanjutnya tentang hadis. Dalam hadis Rasulullah banyak dijumpai keterangan yang menjelaskan tentang kehidupan rohania, kehidupan sebagai landasan dari tasawuf. Aku berpendaraan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenalku. Dan hadis Qudsi disebutkan, dan Abu Hurairah Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, barang mensua seorang waliku, maka aku mengamankan peperangan terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai daripada pengamalan yang aku wajibkan atasnya. Kemudian hambaku senantiasa mendekatkan dan kepadaku yang melaksanakan amal-amal sunnah, maka aku senantiasa mencintainya. Jika aku telah cinta kepadanya, jadilah aku pendengannya, yang dengannya ia mendengar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.